Hai teman-teman, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti yang kita ketahui, saat ini seluruh umat manusia sedang bersama-sama berjuang dan bertahan di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut juga memberikan berbagai dampak bagi manusia, salah satunya terhadap peserta didik, yang dialami selama masa di rumah aja atau quarantine, belajar dari rumah atau online school, dan beberapa daerah yang sudah dalam masa new normal. Dampak yang dialami misalnya, tingkat kemageran meningkat, menjadi kecanduan sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Merasa insecure terutama pada masa depan karena banyak rencana yang terhambat. Dan overthinking karena semakin gabut kita, membuat semakin banyak berpikir tentang berbagai macam hal yang akhirnya dapat membuat stres. Jadi, apa yang harus dilakukan? Nah, langkah yang perlu ditempuh adalah mengenali dan memahami self-control. Apa sih self-control itu? Self-control atau pengendalian diri adalah kemampuan mengatur diri sendiri, baik secara fisik, psikologis, kognitif, dan perilaku, yang dapat membawa individu ke arah positif. Hal ini biasanya dilakukan dengan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri pada masa kini atau masa depan. Ada 3 jenis tipe atau aspek self-control, yaitu yang pertama adalah kendali tingkah laku atau behavior control, merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan perilaku ketika ada hal yang tidak menyenangkan sehingga dapat tetap berperilaku secara positif dan tepat. Misalnya masalah mager dan candu sosmed. Dengan behavior control yang baik, individu akan dapat mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan hal yang tidak berguna dan beranjak beraktivitas yang dapat mendatangkan manfaat. Kedua, kendali kognitif atau cognitive control merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan. Misalnya, masalah insecure dan overthinking. Dengan cognitive control yang baik, individu akan dapat mengatur cara berpikirnya menjadi lebih rasional dan dalam porsi yang tepat. Ketiga, mengontrol keputusan atau decision control merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujuinya, sehingga individu dapat mengambil keputusan untuk bertindak secara tepat. Selanjutnya, apa sih fungsi dari self-control itu? 1. Membatasi perhatian individu kepada orang lain. Dalam artian, individu akan memberikan perhatian pada kebutuhan pribadinya pula, tidak sekedar berfokus pada kebutuhan, kepentingan, atau keinginan orang lain di lingkungannya. Semacam self-love ya. 2. Membatasi individu untuk mengendalikan orang lain di lingkungannya. Individu akan dapat membatasi ruang bagi aspirasi dirinya dan memberikan ruang bagi aspirasi orang lain, supaya terakomodasi secara bersama-sama. 3. Membatasi individu bertingkah laku negatif. Individu memiliki kemampuan menahan dorongan atau keinginan untuk bertingkah laku negatif yang tidak memiliki kebermanfaatan. 4. Membantu individu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara seimbang. Individu akan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dalam takaran yang sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Dan yang terakhir adalah make you happier. Iya, dengan memiliki self-control yang baik, maka kita akan mendapatkan berbagai macam manfaat dan membuat hidup kita menjadi lebih bermakna dan bahagia. Terima kasih sudah stay tune sampai akhir video. Semoga dengan lebih memahami tentang self-control atau pengendalian diri dapat membantu dan menambah wawasan kalian ya. Still be happy.